Pernah kepikiran nggak, gimana kalau tahun 2026 terjadi krisis ekonomi besar-besaran, harga naik, pekerjaan hilang, bisnis tumbang, dan semua orang panik? Pertanyaannya, kamu siap? Atau cuma bisa ikut ngerasain dampaknya? Di video ini, gue bakal jelasin secara sederhana, tapi berbasis data dan pola ekonomi, apa yang mungkin terjadi di 2026. Dan apa yang harus kamu lakukan dari sekarang, supaya tetap aman, bahkan bisa untung saat orang lain kelabakan. Jangan lupa subscribe dulu, karena kita bakal bahas strategi finansial, ekonomi, dan bertahan hidup di era ketidakpastian. Mari kita mulai dari kemungkinan besar. Tahun 2026 diprediksi banyak analis global sebagai tahun yang rawan krisis. Kenapa? Karena siklus ekonomi dunia itu punya pola 7-10 tahun. Tahun 2008 ada krisis global. 2020 kita dihantam pandemi dan resesi. Kalau hitung rata-rata, 2026 adalah titik rawan berikutnya. Dan ini bukan sekadar ramalan kosong. Beberapa indikator ekonomi sekarang sudah mulai mengarah ke situ. Pertama, suku bunga dunia sekarang masih tinggi, terutama dari The Fed. Ini bikin beban utang meningkat, baik untuk negara, perusahaan, maupun individu. Biasanya, kalau suku bunga sudah lama tinggi, efeknya baru benar-benar terasa 1-2 tahun ke depan. Jadi bayangkan, kalau bunga tetap tinggi sampai 2025, maka tahun 2026, banyak bisnis bisa mulai gulung tikar. Kedua, geopolitik makin kacau. Perang di Eropa, konflik di Timur Tengah, potensi ketegangan di Asia Pasifik. Tidak ada yang bisa jamin dunia aman sampai ke 2026, dan sejarah sudah membuktikan. Perang, inflasi, plus resesi, plus ketidakpastian ekonomi total. Ketiga, AI dan otomatisasi makin cepat menggantikan pekerjaan manusia. Ini berarti ada jutaan orang yang mungkin kehilangan sumber penghasilan, terutama pekerjaan administratif, entry level, dan posisi yang bisa diganti oleh LLM atau robot. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apa krisis akan terjadi? Tapi lebih tepat, kalau krisis datang, lo siap apa enggak? Sekarang mari bahas. Apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang? Ingat baik-baik, orang kaya itu bukan orang yang paling banyak uangnya, tapi orang yang paling siap menghadapi keadaan buruk. Langkah pertama, amankan cash flow. Punya penghasilan stabil, jauh lebih penting daripada pamer gaya hidup. Kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan, itu bukan kestabilan. Itu keterjebakan. Mulai cari income sampingan, entah dari skill digital, freelance, jualan online, investasi dividen, atau royalti. Sumber penghasilan itu kayak kaki meja. Semakin banyak, semakin seimbang. Langkah kedua, perkuat dana darurat minimal 6-12 bulan. Jangan tunggu krisis baru panik. Kalau harga pangan naik 50%, kalau biaya kesehatan melonjak, kalau perusahaan melakukan PHK massal, kamu masih bisa hidup tanpa harus berutang. Orang yang kalah di krisis adalah orang yang tidak siap napas panjang. Langkah ketiga, kurangi utang konsumtif mulai sekarang. Jangan terjebak cicilan yang mematikan, HP 20 juta, cicilan motor paleter gadget, semua itu musuh terbesar saat ekonomi jatuh. Ingat, utang berbunga itu seperti bom waktu, dan krisis hanya mempercepat ledakannya. Langkah keempat, pindahkan sebagian aset ke instrumen yang tahan krisis. Emas, obligasi pemerintah, saham perusahaan besar yang punya cash kuat, atau sektor pengaman, pangan, kesehatan, energi. Hindari aset-aset yang sangat volatil tanpa fundamental jelas. Bukan berarti kamu harus jual semua aset, bukan. Tapi diversifikasi adalah sabuk pengaman finansial. Langkah kelima, bangun skill yang relevan dengan masa depan. Kalau skill kamu mudah digantikan AI, mulai sekarang, pelajari skill yang tidak bisa digantikan mesin. Contoh, creative direction, problem solving, negosiasi, marketing strategis, coding AI, data analis, konsultan, keamanan siber, skill yang akan tetap dicari meski krisis melanda. Langkah keenam, bangun jaringan manusia. Di tengah krisis, koneksi manusia lebih berharga dari uang. Orang dengan jaringan luas akan tetap punya akses
ke peluang, pekerjaan, atau dukungan. Jangan sombong, jangan hidup sendirian, jangan hanya kenal orang lewat layar. Langkah ketujuh, siapkan mental dan pola pikir yang kuat. Krisis bukan hanya soal ekonomi, tapi soal stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Banyak orang bangkrut bukan karena duitnya habis, tapi karena panik dan salah ambil langkah. Kalau kamu bisa tetap tenang, kamu bisa menang. Sekarang, bayangkan ini. Tahun 2026, benar-benar terjadi krisis. Harga bahan baku naik, dolar melonjak. Banyak perusahaan kolaps, tapi kamu, pertama sudah punya dana darurat, kedua, punya 2-3 sumber penghasilan, ketiga, punya tabungan emas dan obligasi, keempat, nggak punya utang konsumtif, 5. Skill kamu tetap dibutuhkan. Keenam, kamu tetap waras, fokus, dan punya strategi saat orang lain jatuh. Kamu bukan cuma selamat, kamu bisa ambil peluang, karena justru dalam krisis, tercipta jutaan orang kaya baru. Kalau kamu mau jadi bagian dari yang siap, bukan yang panik, subscribe channel ini sekarang. Kita bakal bahas ekonomi, krisis, peluang bisnis, investasi, dan strategi mental untuk survive di dunia yang makin gak pasti. Jangan sampai kamu telat belajar, dan jadi orang yang cuma nyesel setelah semuanya terjadi. Tekan subscribe sekarang. Kita siap bareng, kita hadapi masa depan bareng, dan kita pastikan kamu bukan korban krisis, tapi pemenang setelah krisis.